Kalau Tuhan Maha Penyayang, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Kenapa nggak masukin ke surga semua? Kenapa harus disiksa dulu? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Nah. Ini dia pertanyaan setan. Nah, jika setan bertanya, jawab yang benar, jangan ikut sesat. Nah, ini kayaknya saya mulai disesatkan sama setan nih, bisa belibet ya. Karena udah berapa episode nih, kadang setan ini tidak ridho dengan saya. Maka auzubillah guys, sama-sama kita minta perlindungan Allah dari upaya-upaya setan di sekitar kita. Oke, mari kita jawab. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh orang-orang yang galau terhadap dunia, galau terhadap agama mungkin ya, terhadap Tuhan. Katanya Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, katanya sayang. Kenapa nggak masukin surga aja terus, ngapain? Dan neraka pula ada siksaan lagi, ada azab gitu kan. Sebenarnya gini, yang pertama balik lagi kita belajar agama ini harus ya kita bertambah terus yang tuntas, termasuk dalam memahami Allah ya. Itu ada ilmunya, yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah. Kenapa mengenal Tuhan itu ada ilmunya? Karena tidak mudah mengenal Tuhan itu. Kita mengetahui ya pelajaran-pelajaran di sekolah lah kan, nggak semuanya semudah itu kita pelajari ya. Apalagi mengenal tentang Tuhan gitu. Itu butuh ilmunya. Maka kadang orang itu memahami Tuhan itu dengan cara dia memahami manusia, memahami kasih sayang Allah itu, oh berarti kalau sayang dikasih terus. Kalau sayang tuh berarti bahagia terus hidupnya. Kalau sayang berarti kaya terus seperti hamba-hambanya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih makhluk yang paling istimewa di mata Allah? Semua pasti tahu, para nabi dan rasul. Apakah para nabi dan rasul tuh hidupnya enak-enak aja, santai-santai, ngopi-ngopi gitu? Ya tentu enggak, semua nabi itu diuji. Apalagi nabi-nabi pilihan, ada nabi ulul azmi. Nah, di antara itu nabi-nabi yang paling banyak ujiannya ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, apalagi Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, dan yang paling utama Nabi Muhammad. Semuanya diuji ya. Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling the best. Nah, kalau Allah sayang, kalau kita artikan sayang Allah itu dengan oh berarti enak-enak terus dikasih hidup. Ya tentu Nabi Muhammad akan hidup enak terus, nggak mungkin kena cemoohan, ejekan orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Yahudi. Gak mungkin Nabi itu pernah dilempar kotoran, dilempar batu. Nah, berarti kan di sini ada yang salah dari pemahaman kita terhadap sifat sayangnya atau cintanya Allah. Maka yang harus kita pahami di sini adalah cinta Allah itu tidak sama dengan manusia. Cinta Allah itu sempurna. Dan di antara cinta Allah itu adalah keadilannya. Allah tuh punya sifat adil, karena Allah itu sayang kepada kita, maka di saat yang sama Allah itu juga adil terhadap hamba-hambanya. Nah, kita semua perlu tahu hidup kita ini adalah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya kehidupan ini, kematian dan kehidupan itu diadakan oleh Allah untuk menguji manusia. Ya kan, untuk menguji kita semuanya. Maka namanya ujian itu kan berarti cari siapa yang paling bagus nilainya, yang bisa melewati, menjawab soal-soal gitu. Nah, maka di dunia ini kita kan ujian ini semuanya. Nah, maka kita pakai tenaga pikiran kita ini untuk melewati ujian ini dengan ibadah, dengan mematuhi yang Allah kehendaki. Masalah neraka ya, neraka ini adalah bagian, surga dan neraka itu bagian dari kasih sayang dan keadilan Allah. Allah kasih surga kepada orang yang sudah rajin, sudah taat kepada Allah. Allah kasih surga nih karena udah rajin sholat, udah patuh, baik sama orang. Allah kasih surga kenikmatan yang lebih besar yang mana dia nggak dapat mungkin di dunia. Nah, neraka ini juga misalnya nih saya atau Anda lah. Misalnya kawan yang nonton ini Jono namanya misalnya kan. Jono ini baik dia misalnya. Baik kali, taat kali sama Allah. Nah, pasti Allah kasih surga kepada dia. Ada orang yang mencelakai Jono, misalnya saya suka mengambil barang Jono. Bahkan nauzubillah saya potong, saya bunuh misalnya orang-orang terdekatnya, maka Allah akan menjebloskan saya ke nerakanya. Kenapa? Karena saya menzolimi hambanya bernama Jono ini. Jadi neraka itu adalah untuk orang-orang yang menzolimi kita, yang sudah taat pada Allah. Nah, masalahnya kalau kita nggak taat, kita menzolimi hamba-hamba Allah yang lain, maka Allah dengan adil menempatkan kita ke neraka juga.
Nah ini kan berarti bukti Allah itu sayang pada kita. Allah tuh gak mau hambanya itu dizolimi. Makanya siapa yang menzolimi, siapa yang jahat, ditaruh di tempat yang tepat gitu. Nah, jadi kan gak semuanya dimasukkan ke neraka. Ya, kalau kita udah tahu ada surga neraka ya makanya berbuat baik aja. Nah jadi itu ya, surga neraka itu bentuk kasih sayang dan keadilan Allah. Kemudian yang kedua, kalau nggak ada surga dan neraka pun sepertinya dunia ini jadi ya tidak sempurna. Yang pasti kan tidak adil rasanya kalau nggak ada surga dan neraka gitu. Karena gimana? Contoh misalnya saudara-saudara kita di Palestina, Israel itu yang membunuh jutaan anak Palestina. Atau siapa lagi misalnya Hitler tuh membunuh jutaan orang Yahudi. Siapa yang bisa mengadili dia di dunia? Kan nggak ada. Di dunia ini kalau kita pakai hukum jinayat, hukum qisas, manusia bunuh manusia, hukumannya dibunuh misalnya. Ya udah. Tapi ini ada manusia bunuh jutaan manusia. Gimana kita hukum di dunia? Sekali dibunuh udah mati. Maka perlu ada siksaan yang lebih, yaitu yang adil ya di neraka. Di mana di neraka itu disiksanya dengan ya berbagai macam. Ada yang diganti kulitnya ya, bisa mati kemudian hidup lagi ya, diganti kulitnya sehingga merasakan siksaan yang berkali-kali. Nah itu kan adil. Sama juga dengan anak Palestina, mereka tidak mendapatkan kenikmatan seperti yang kita rasakan. Gak bisa makan enak, gak bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba dibom, tiba-tiba meninggal, masih bayi meninggal. Kemudian apakah selesai kehidupan? Nah, tentu tidak masuk akal. Maka Allah sudah menyiapkan surga yang indah untuk mereka. Nah, mereka yang taat sama Allah walaupun diuji dengan kesabaran penderitaan yang luar biasa, Allah siapkan surga. Itu kan bukti dari sayangnya Allah. Jadi tidak ada hubungannya neraka dengan ketidaksayangannya Allah. Justru neraka itu bentuk kasih sayang dan keadilan Allah untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang jahat, untuk orang-orang yang tidak patuh sama Allah. Karena di dunia ini, pengadilan di dunia tentu tidak sempurna dan tidak semuanya itu adil. Maka butuh neraka yang Allah ciptakan untuk mengadili orang-orang yang jahat di dunia ini. Dan semoga kita semua ini menjadi ahli surga, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dijauhkan dari setan yang banyak tanya-tanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.